Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya ucapkan selamat pagi buat kita semua. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Ya, harapan saya semuanya dalam keadaan sehat selalu dan dapat melakukan aktivitasnya dengan baik. Dan sebagai orang Kristen, saya akan mengajak kita semua untuk belajar merenungkan firman Tuhan, untuk menjadi kemuliaan Tuhan di pagi hari ini. Dan saya adalah Oila Jai yang akan mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab Filipi pasal 1 ayat 21 sampai 26. Pasal 1 ayat 21 sampai 26. Mari saya akan baca buat kita semua dan saudara-saudari silakan mendengarkannya dan sambil merenungkannya. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi untuk menguatkan mereka supaya mereka semakin kuat di dalam Kristus. Nah, tetapi pada ayat yang kita baca barusan ada beberapa hal yang sangat menarik. Dikatakan di situ, karena hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, Rasul Paulus berkata bahwa hidup ini sebenarnya untuk Kristus. Hidup ini untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Karena kenapa? Karena Kristus yang layak disembah. Karena Kristus sendiri adalah Tuhan di atas segala-galanya. Tetapi dikatakan di setelah itu mati adalah keuntungan. Kenapa? Kalau kita perhatikan di zaman sekarang, kematian itu adalah suatu hal yang menakutkan. Kematian sesuatu hal yang sangat mengerikan bagi orang-orang yang belum tahu apa-apa tentang Kristus. Tetapi bagi orang Kristen berkata bahwa kematian adalah suatu keuntungan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena sebenarnya Rasul Paulus percaya, yakin bahwa ketika saya mati, ketika Rasul Paulus mati, dia yakin pasti masuk surga. Karena dia sudah berada di dalam Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya penghukuman adalah penghukuman atas dosa. Adanya penghukuman karena ada dosa. Jadi dosa adalah yang membuat manusia sebenarnya berada di dalam neraka, yang membawa manusia ke arah kebinasaan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita baca di kitab Roma pasal 6, di Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan di situ, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Tetapi Rasul Paulus berkata, kematian adalah keuntungan. Iya, maksudnya keuntungan bagi mereka yang berada di dalam Kristus. Tetapi yang berada di luar Kristus adalah suatu yang mengerikan. Suatu hal yang sangat menakutkan. Bahkan dikatakan kalau kita perhatikan neraka itu seperti apa. Di kitab Yesaya pasal 66 ayat 24 dikatakan di situ, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepada aku. Maksudnya orang-orang yang berada di luar Kristus, orang-orang yang memberontak, orang-orang yang melanggar perintah Tuhan, adalah orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Di situ ada ulat-ulatnya. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Ya, jadi mereka orang-orang yang berada di luar Kristus, mereka orang-orang yang memberontak kepada Allah, orang-orang yang melanggar perintah Tuhan, maka mereka akan berada di tempat itu.
di tempat penghukuman itu. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pernah berkata bahwa di sana hanya ada ratap dan gertak gigi. Jadi tidak ada yang namanya ada kebahagiaan di dalam neraka, nggak ada. Yang ada hanya ada ratap dan gertak gigi. Maksudnya begini Bapak Ibu, saking sakitnya tempat itu, saking mengerikan tempat itu, sampai giginya itu bergemetar. Kalau kita baca di kitab Yudas ayat pertama, pasal pertama ayat ke-7 dikatakan di situ. Yudas ayat pertama, pasal pertama ayat ke-7 dikatakan di situ, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Artinya Bapak Ibu, penghukuman berada di dalam neraka adalah penghukuman yang kekal. Penghukuman yang berlaku untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada batas waktu penghukuman orang yang berada di dalam neraka. Jadi itu yang sebenarnya yang menyebabkan tempat itu begitu mengerikan. Selain saking sakitnya tempat itu, tapi itu juga berlaku untuk selama-lamanya. Dan puji Tuhan, orang yang berada di dalam Kristus tidak akan mengalami penghukuman itu. Kalau kita baca di Roma pasal 8, ayat pertama dikatakan di situ, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang berada di dalam Kristus Yesus. Jadi hanya satu cara supaya manusia itu tidak mengalami penghukuman itu. Hanya ada satu cara, yaitu harus berada di dalam Kristus. Jadi di luar Kristus akan mengalami, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, manusia menentukan akhir hidupnya kemana, apakah dia ke surga dan neraka, itu selama dia masih hidup. Ketika dia masih hidup di dunia ini, itulah saatnya dia menentukan. Disitulah saatnya dia memilih arah hidupnya seperti apa nantinya ke depan. Maksudnya di akhir hidupnya nanti mau kemana. Kalau dia memilih mau masuk surga, berarti harus memilih berada di dalam Kristus. Dan itu hanya ada kesempatannya hanya ketika masih berada di dunia ini. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, sebenarnya menjadi pertanyaannya sekarang, apakah Anda sebagai pendengar renungan kita pada pagi hari ini sudah berada di dalam Kristus atau belum? Ada banyak orang Kristen sekarang mengaku diri sudah berada di dalam Kristus. Sekarang bagaimana caranya supaya saya dan Anda sekalian berada di dalam Kristus? Caranya hanya satu. Kalau kita baca di Roma pasal 10, di kitab Roma pasal 10, ayat 9 sampai 10, di situ dikatakan, di Roma pasal 10, ayat 9 sampai 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Artinya maksudnya mengakui Yesus bahwa Tuhan dan mengakui Yesus telah mati di kayu salib, menanggung segala dosa saya. Mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan juga mengakui bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib karena dosa saya, dosa seisi dunia termasuk saya. Kalau kita baca di kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Di kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Di situ dikatakan, dan ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Artinya Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk semua dosa manusia. Seberapa banyak? Dikatakan di situ, dia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Segala dalam pengertian Bapak Ibu, semua dosa.
semua dosa saya, semua dosa Anda saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Semua dosa. Jadi semua itu dalam artinya berarti dari lahir sampai ketika saya nanti mati. Ketika dari dosa dari lahir sekarang sampai nanti matinya, itu baru berarti semua. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hanya saja Tuhan itu menuntut kita untuk mempercayai bahwa Yesus telah mati di kayu salib menanggung segala dosa kita. Jadi kalau kita sudah mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Dia telah mati bagi saya menanggung segala dosa kita, mempercayai. Jadi kita itu harus bertobat dan percaya kepada Kristus. Bertobat itu Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, menyadari diri bahwa saya ini adalah orang berdosa. Hanya orang yang menyadari dirinya bahwa orang berdosa itu baru bisa diselamatkan. Kita dulu harus menyadari bahwa saya ini adalah orang berdosa, butuh penyelamat. Sadar bahwa saya ini adalah orang berdosa dan mengakui bahwa saya ini adalah orang berdosa dan menyesali bahwa saya telah melakukan dosa. Setelah menyesalinya dan kemudian percaya bahwa dosa saya dari dulu sampai sekarang, dan dosa yang mungkin saya akan lakukan sampai mati nanti, Tuhan Yesus itu telah menanggung semuanya itu di kayu salib. Maka kalau kita mengaminkan hal itu, mempercayai hal itu dengan sungguh-sungguh dari hati yang dalam, maka kita akan berada di dalam. Maka Tuhan berjanji, barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah saatnya, saudara-saudara yang kasih Tuhan. Jika Anda masih berada di luar Kristus, terimalah Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya Anda memperoleh kepastian masuk surga. Jadi jangan khawatir, kapan saja mati, pasti masuk surga. Karena yang berjanji bukan saya, tetapi Tuhan melalui firman-Nya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, tetapi jika Anda sudah berada di dalam Kristus, bertahanlah, menghasilkan buah, hasilkanlah buah yang baik. Kata Rasul Paulus, jika aku masih berada, tetapi jika aku masih hidup dan masih berada di dunia ini, maka aku harus menghasilkan buah. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Tunjukkan bahwa Anda adalah orang Kristen. Tunjukkan bahwa Anda sudah bertobat. Supaya melalui saya, nama Tuhan dimuliakan. Oke, sampai di sini renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini dapat memberkati kita semua. Kiranya dapat menjadi saluran keselamatan sebagai penyalur berkat, sehingga kita memperoleh keselamatan. Sampai di sini, Maranatha.